Oh gitu. Udah tuh. Nah, komputer settingnya ke close, jadi otomatis langsung close. Ini nanti yang share lagu Indonesia Raya dari Pak Yudi ya? Enggak, saya multiple aja. Silakan aja Pak Takrim. Kepada dari Pak Ibut. Masih rada gendut yang kono. Aku biasanya tak bisa. Oh. Kemarin Bu Mudi udah ngasih. Udah. Jadi alasannya di saat itu tak pikir apa, SPP-nya belum ya. Ya ada lah. Kan nanti itu Pak. Itu masuk risetnya mereka Pak. Jadi masuk grupnya riset itu. Ya. Udah masuk, cuma kan lagi ngerjain proposal yang ke Belanda itu kemana itu ya. Nggak tahu di approve-nya kapan itu. Tapi kalau itu masuk dari situ bisa. Yang di YouTube apakah sudah di itu Pak alamatnya sudah di-share ke yang lain? Halo Bu Citra. Halo. Bu Citra monitor Bu Citra. Pagi Kang Aim dan semuanya. Pagi Pak Adrianus. Oke, bentar. Bu Citra monitor. Suaranya belum ada Bu Citra. Halo. Coba tes suara Citra. Halo. Ada suaranya. Ada Pak. Lagu dari Citra ya. Oh iya Pak. Siap nih. Saya lagi sama Pak Abi nih. Wah. Halo Pak Abe. Kalian dulu. Untung saya nggak bisa ikut terus Pak Takrim, Pak Fauz, Pak Yudi. Baik Pak Yudi. Nanti sama Bu Citra ya, untuk lagunya dari Bu Citra juga. Siap. Terima kasih Pak Yudi atas bantuannya. Punten. Monggo Pak Yudi, mau dibuka jam 9.30 ya? Ya, masih 5 menit lagi Pak. Oke, sambil nunggu peserta yang lain ya. Ya.
Baik, silakan sudah jam 9.30. Iya. Baik, dimulai saja. Apa gimana? Ya, mangga Pak. Silakan bisa dimulai karena udah jam 9.30. Udah waktunya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenanannya kita dapat hadir di acara ini ya, di acara seminar online ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta seminar. Di pagi ini kita akan membahas tentang seminar dengan tema Millennial Engagement Through Mutual Benefits yang akan dipandu oleh saya, Indrian Sapaudi, sebagai moderator dan tentunya ditemani dengan pemateri Pak Takrim ya, Pak Takrim dari Universitas Bina Insani. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian akan dilanjutkan dengan lagu Mars Kooperatif. Oke, kepada Ibu Citra dipersilakan. bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkat padamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Dia lagi depan sama anak-anak. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu, berberkat agama. Ke Bapak Dewan DPR.
ini jilbabnya lagi kosong. Sama Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih rasa. Mari bersorak, Pak Yudi. kooperatif jaya. Mari kita kuasai dunia. Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Citra yang sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Takrim dari Universitas Bina Insani. Kepada Bapak Takrim dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Sebelum saya mulai, ini suaranya apakah memang terputus-putus apa dari saya ya? Soalnya tadi pas muter lagu Indonesia Raya sama Mars Kooperatif sempat tersendat. Mungkin gangguan dari gangguan ya? Dari oh, ya. Berarti suara saya aman ya Pak ya? Aman, aman. Insya Allah. Okay. Baik, sebelum kita mulai, saya akan coba share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat slide-nya? Iya, sudah Pak, sudah. Sudah. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu, dosen dan juga mahasiswa yang telah bergabung ya untuk mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan juga syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada posisi pandemi yang saat ini kita masih bisa share ilmu, kita masih bisa sharing pengalaman meskipun via virtual ya, online. Jadi dimanapun kita berada, kita masih bisa bertatap muka dan masih bisa untuk berbagi ilmu. Ya, saya juga merasa sangat
terhormat ya, sangat senang sekali bisa bergabung di kooperatif ini, bisa saling berbagi pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Saya yakin juga pasti Bapak Ibu yang lainnya punya pengalaman yang lebih daripada saya, bahkan di bidang pengajaran serta di bidang pekerjaan. Dan ini saya cuma sharing saja materi yang akan saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada masukan, butuh diskusi, nanti kita diskusi bareng-bareng di sini. Istilahnya seperti itu ya Pak ya. Baik, tema yang akan saya angkat di sini yaitu tentang millennial engagement through mutual benefit. Nah, di sini kenapa saya mengangkat tema milenial ya? Milenial itu kalau pada saat ini itu memang lagi-lagi trennya kalau nggak salah. Jadi semuanya hampir dikaitkan dengan milenial. Anak milenial, zaman milenial, ya. Atau istilah lainnya anak zaman now. Engagement sendiri itu ini bukan berarti engagement yang lain ya. Mungkin ada yang mempersepsikan engagement itu yang mau nikah gitu, engagement bukan. Di sini engagement adalah keterikatan seorang karyawan terhadap perusahaan. Nah, takutnya anak yang maksudnya yang persepsinya itu beda. Kita kan kalau misalkan kita belajar ilmu manajemen di perkuliahan pasti tahu lah engagement itu apa. Engagement sendiri juga sebenarnya ada beberapa sih. Kalau engagement, setahu saya engage itu berarti dia berusaha memberikan kontribusi yang benar-benar maksimal terhadap perusahaan. Ya, engage. Jadi meskipun itu pekerjaan dia ataupun bukan, dia tetap berusaha dengan baik memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, ada juga yang istilah non-engage, di mana dia hanya mengerjakan pekerjaan itu hanya job desk dia saja. Yang penting hari ini kelar saja pekerjaan saya. Yang lain nah, mungkin nggak tahu untuk urusan yang lain. Nah, itu not engaged. Sedangkan yang lebih parah lagi itu ada actively not engaged atau disengaged, di mana dia tidak mau bekerja dengan semangat, istilahnya semangatnya turun, tidak ada semangat bekerja, malah justru melemahkan dari kinerja yang lain. Istilahnya lebih ke tidak mendukung dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, itu not engaged ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke apa yang kita bahas, saya mau menjelaskan tentang timeline dari generation itu sendiri. Nah, kira-kira milenial ini ada di garis yang mana gitu. Saya harus tahu. Satu lagi, milenial itu juga sebenarnya pada saat ini mungkin yang mengikuti berita ya, Bapak Presiden kita Joko Widodo itu mengangkat 7 staf khusus dari generasi milenial. Nah, bayangkan generasi milenial yang pada masa-masa saat ini lagi senang-senangnya di masa-masa remaja, masa-masa yang dia mencari kerja, nah itu dapat diangkat sebagai staf khusus dari Presiden Jokowi, kepresidenan. Kalau nggak salah itu saya cuma tahu 2 di antaranya. Yang pertama yaitu Putri Tanjung. Kalau ada yang tahu Putri Tanjung itu anak dari pengusaha tersukses yang ada di Indonesia, ya. Salah satu anak dari Bapak Khairul Tanjung. Saya tahu sendiri kan Bapak Khairul Tanjung, yaitu pemilik Transmedia ya, di mana beliau menjadi salah satu orang terkaya yang di Indonesia. Nah, putrinya Khairul Tanjung, yaitu Putri Tanjung, diangkat menjadi staf khusus presiden. Karena samping prestasinya, dia juga lulusan dari universitas luar negeri yang pertama. Selain Putri Tanjung juga ada juga itu Belva ya. Kalau yang baru tahu atau belum pernah dengar nama Belva itu pendiri atau penemu dari aplikasi Ruang Guru. Nah, aplikasi yang sering kita gunakan untuk belajar materi. Nah, itu Belva. Nah, itu yang saya tahu ada dua itu yang populer saat ini. Sebenarnya juga ada beberapa staf yang lain. Presiden itu mengambilnya tidak cuma di daerah Jawa saja, ada juga yang dari Papua ya. Jadi generasi milenial ini benar-benar sangat istimewa menurut saya. Oke, dan saya juga salah satunya untuk yang menjadi generasi milenial pada saat ini. Baik, sekarang kita masuk ke timeline generations. Jadi urutan generasi dari masa ke masa ya. Yang pertama yaitu baby boomers. Generasi ini itu lahir pada tahun 1945 sampai kurang lebih 1960. Ini baby boomers, generasi
yang sudah, kalau di saat ini mungkin sudah berusia sekitar 70 tahun ya, ke atas 60 tahun ke atas. Nah, ini baby boomers. Sedangkan setelah baby boomers ada gen X, ada gen Y, dan juga gen Z. Nah, generasi milenial itu adalah generasi gen Z dan gen Z. Mulai dari sini dianggap sebagai generasi milenial. Karena milenial sendiri kan berasal dari kata itu ya, 1000 tahun, dari pergantian 1000 tahun. Sedangkan ini momen-momen saat ini, momen pergantian dari tahun 1000 ke 2000. Makanya disebut dengan generasi milenial. Mungkin dari mahasiswa atau teman-teman semua yang belum tahu ya sejarah kenapa kok namanya ada gen X, kenapa gen Y dan gen Z, sedangkan ini kenapa enggak gen W gitu, atau gen W, sedangkan ini X, sebelum huruf X kan harusnya W kan. Nah, baby boomers sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya sejarahnya. Jadi setahu saya itu kenapa namanya baby boomers, pada dulu ada Perang Dunia II, istilah ini dari Amerika ya, karena untuk merayakan kemenangan Amerika pada saat itu, jadi masyarakatnya menjadi makmur, sejahtera, akhirnya terjadilah ledakan penduduk. Di situ banyak lahir balita ya, balita bayi, akhirnya disebut baby booms. Dari situlah kita nyebutnya baby boomers. Sedangkan untuk yang gen X ini, setelah generasi ini itu belum ada label nama sebelumnya. Karena kalau biasanya kita nggak tahu namanya, kita sebut aja X. PTX ya, faktor X. Ini gen X. Sedangkan yang selanjutnya cuma melanjutkan dari hurufnya, gen Y and gen Z. Itu seputar ini ya, nama, pemberian nama baby boomers. Sebenarnya juga kalau setelah gen Z ini ada lagi generasi alpha, yaitu yang lahir antara tahun di atas 2010 kalau nggak salah. Itu namanya generasi alpha. Oke. Kita bahas satu-satu ya karakteristik dari beberapa generasi ini. Nah, ini yang baby boomers. Yang pertama yaitu untuk generasi ini cenderung memegang teguh adat istiadat. Mungkin di era pada saat itu belum terlalu banyak media yang masuk, belum, teknologi juga belum terlalu berkembang. Akhirnya apa yang mereka terima hanya dari generasi sebelumnya, belum ada pengaruh luar yang terlalu banyak. Nah, setelahnya mereka memegang teguh adat istiadat dari generasi sebelumnya, itu baby boomers. Dan pasti generasi ini mempunyai pendirian yang sangat kuat, pendirian yang sangat tinggi. Oke, next dilanjutkan generasi X. Nah, ini yang lahir tahun 1961 sampai 1980. Ya, generasi ini mulai nih mengenal komputer ya. Teknologi udah mulai masuk. Dan generasi ini juga mempunyai inisiatif, mempunyai beberapa ide kreatif di masanya, yaitu dengan beberapa teknologi yang mulai berkembang pada saat itu. Nah, yang gen Y atau gen Y ini, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau kita singkat dengan iptek, ini berkembang dengan pesat. Ya, yang mungkin awalnya kita dulu menggunakan mesin ketik, nah sekarang kita sudah bisa menggunakan komputer, keyboard, dan sebagainya. Sedangkan untuk generasi Z, ya, pada saat ini serba digital. Semuanya pada saat ini serba digital. Kita mau beli makan pada saat ini, kita tidak perlu pergi ke warung. Kita hanya bisa menggunakan HP, tinggal tombol, satu kali klik, pesanan akan datang, digital. Dan generasi Z ini juga mereka cenderung instan ya, serba cepat. Untuk misalkan kita untuk berkomunikasi seperti saat ini saja, tidak perlu datang ke sekolah atau ke pertemuan atau ke meeting, kita hanya bisa melalui media. Mungkin kita belum terbayangkan beberapa tahun sebelumnya, bisa nggak pembelajaran itu dilakukan dengan jarak jauh, tanpa bertemu tatap muka. Nah, pada saat ini terjawablah sudah. Kita bisa berkomunikasi, bisa share pengalaman, ya, bisa melakukan pengajaran atau rapat, tidak harus bertatap muka secara langsung. Bahkan kita bisa melihat muka peserta kita, bisa lihat muka mahasiswa,
meskipun via video. Berbicara sedikit ya tentang perkembangan teknologi ini. Jadi tempo hari saya mengikuti pelatihan dari Coach Louis ya. Jadi beliau memberikan sebuah gambaran di mana teknologi saat ini berkembang dengan sangat-sangat pesat dan benar-benar di luar ekspektasi sebelumnya. Gambarannya seperti ini. Telepon rumah atau telepon yang kita gunakan pada saat ini ya, itu dalam mencapai user sampai 150 juta membutuhkan waktu 80 tahun lebih. Bayangkan saja, 80 tahun lebih itu udah lintas beberapa generasi. Mulai dari baby boomers mungkin sampai gen alpha, itu telepon yang kita pakai di rumah itu. Sedangkan perbandingannya dengan Facebook, ya sosial media yang saat ini, hanya membutuhkan kurang lebih 5 tahun saja untuk mencapai pengguna 150 juta user. Dari 80 tahun lebih ke 5 tahun. Padahal kalau kita lihat fungsinya, telepon itu ya kita cuma bisa berkomunikasi tanpa melihat gambar, tanpa melihat ya foto tersebut, hanya via suara. Sedangkan kalau Facebook saat ini, jangankan foto ya, gambar aja kita bisa, video kita bisa melihat seperti itu. Bahkan kita bisa menulis status mesin code dari orang yang kita tuju gitu. Nah, itu perbandingannya. Benar-benar teknologi saat ini tuh berkembang dengan sangat-sangat pesat sekali. Dan kemungkinan juga tahun-tahun yang akan datang bisa lebih cepat lagi. Tidak hanya 5 tahun ya, mungkin 1 atau 2 tahun itu mencapai angka 150 juta users. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke generasi milenial ya. Generasi milenial yang pada saat ini mungkin pada masa-masanya mereka memasuki dunia kerja. Nah, generasi milenial ini juga cenderung memiliki ekspektasi berbeda terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Tentunya dalam memilih tempat kerja atau lingkungan kerja, itu ada kriteria tersendiri untuk generasi milenial pada saat ini. Yang pertama tentu dengan gaji, ya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang gajinya tinggi. Ini juga mungkin generasi milenial sama generasi tidak milenial sama, tapi di sini cenderung yang generasi milenial itu mencari pekerjaan yang gajinya tinggi. Misalkan dia udah diterima di tempat perusahaan yang satu. Nah, dalam beberapa bulan atau belum nyampe setahun mungkin dia dapat informasi, dapat tawaran di tempat yang lebih gajinya lebih gede, mereka nggak enggan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Pernah juga itu pengalaman teman saya, itu ada yang pindah pekerjaan hanya alasannya pengen memenuhi CV. Bayangkan saja, biar CV-nya penuh. Yang dicari cuma pengalaman sebentar, terus itu keluar. Nah, itu salah satu kriteria generasi milenial saat ini memang. Kita juga tidak bisa mengkiri ya. Salah satunya adalah mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Lingkungan kerja. Mereka cenderung menginginkan lingkungan kerja yang cozy. Ya, cozy itu yang menyenangkan, yang nyaman buat mereka, dan memberikan kebebasan dengan aturan yang tidak terlalu mengikat. Mungkin nggak terlalu mengikat itu ya nggak terkait dengan waktu yang sangat ketat. Misalkan kan ada perusahaan yang benar-benar menginginkan bekerja dari jam 8 misalkan sampai jam 4 atau jam 5 sore dan harus datang on time misalkan seperti itu. Pada saat ini generasi milenial cenderung mereka tidak menginginkan yang seperti itu. Bahkan pernah saya baca itu ada perusahaan yang menawarkan bekerja dengan waktu yang fleksibel. Maksudnya fleksibel itu tidak harus jam 8 pagi, pulang jam 4 atau jam 5 sore. Tetapi dalam kurun waktu misalkan perusahaan itu beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, mereka ditargetkan masuk sehari 8 jam. Nah,
berarti dia bisa masuk jam berapa aja, misalkan jam 10, berarti sampai jam 18, seperti itu. Yang penting dalam waktu sehari itu ada 8 jam bekerja. Ada juga yang seperti itu menerapkan sistem kerjanya. Oke. Nah, ini salah satu kriteria di generasi milenial ya. Biasanya untuk mencari kerjaan itu ada beberapa hal yang diinginkan seperti gaji dan lingkungan kerja. Selanjutnya, no job security. Nah, mereka tidak begitu mengharapkan keamanan dalam pekerjaan seperti fasilitas kesehatan atau menjadi karyawan tetap. Seperti tadi ya, jadi kalau dalam bekerja, mereka tidak terlalu bertahan lama-lama, mungkin setahun, 2 tahun, nah mereka akan pekerjaan yang lain dengan alasan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah tadi memenuhi CV tadi, lamaran pekerjaan. Oke, ini generasi milenial dalam memasuki pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke what's engagement for. Untuk apa sih engagement itu? Bukan berarti untuk menikah ya, itu beda lagi engagementnya. Engagement ini maksudnya dia mengikat karyawan. Nah, kira-kira karyawan itu untuk apa? Biar tidak seenaknya keluar masuk perusahaan. Gitu. Mengurangi turnover. Nah, of course ya, dengan adanya engagement, turnover perusahaan itu akan berkurang. Karena kalau dilihat dari statistik itu, karya perusahaan yang turnover-nya lebih dari 10% dalam setahun itu berarti produktivitasnya kurang. Nah, makanya dalam seleksi di awal, sebelum kita merekrut karyawan, kita pastikan dulu kompetensi dia, apakah dia akan engage terhadap perusahaan kita atau malah sebaliknya. Nah, yang kedua, untuk mempersiapkan next generation leader. Jadi untuk generasi selanjutnya, sebagai penerus. Ya. Kalau tidak dari generasi milenial, dari mana lagi? Tentu kita harapkan generasi milenial ini memberikan ide-ide, ya, saran yang membangun bagi perusahaan. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentu pelanggan atau customer kita akan lebih nyaman apabila dilayani oleh karyawan yang dia lebih mengetahui perusahaan itu 100% atau berpengalaman dalam perusahaan tersebut. Kalau misalkan ada karyawan baru, ya mungkin pengalamannya nggak sebanyak itu, dan dia mengetahui perusahaan tersebut juga belum 100%, mungkin hanya beberapa persen saja. Nah, dengan adanya karyawan yang engage terhadap perusahaan, dan sudah mengetahui semua seluk-beluknya, semua aturannya, itu pasti dari pelanggan itu pasti akan merasa puas dilayani oleh karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu memperkuat budaya perusahaan. Tentu ya, semakin karyawan engage terhadap perusahaan tersebut, apalagi generasi milenial, maka budaya perusahaan pun akan semakin kuat. Sekarang kita masuk ke mutual benefit. Dalam meningkatkan ketertarikan karyawan, ya khususnya generasi milenial, perusahaan harusnya memperhatikan keuntungan jangka panjang bersama. Jadi mutual benefit itu sama-sama mendapat keuntungan baik dari karyawan maupun dari perusahaan. Nah, bagaimana cara meng-engage karyawan dengan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan? Ini ada 3 ya untuk for employee, untuk karyawan. Yang pertama yaitu tentu mereka akan mendapatkan kompetensi yang baru tentunya di perusahaan tersebut melalui beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan atau tempat dia bekerja di situ. Selain kompetensi, mereka juga akan mendapatkan tentunya adalah kompensasi setiap bulan ya yang mereka dapatkan atas jerih payah karyawan tersebut dalam perusahaan tersebut, dalam membantu produktivitas perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya karir path atau jenjang karir. Ini akan terutama untuk mereka yang loyal, yang benar-benar mempunyai kompetensi yang mumpuni, tentu jenjang karirnya akan terbuka, jenjang karirnya di perusahaan tersebut.
Selanjutnya, ya kalau untuk perusahaan atau tempat dia bekerja, tentu juga akan mendapatkan benefits. Yang pertama yaitu komitmen antara karyawan dan perusahaan. Yang selanjutnya itu kontribusi. Kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan oleh karyawan untuk memajukan perusahaan tersebut. Yang terakhir capital. Tentu ya, ini akan menjadi aset bagi perusahaan ataupun bagi negara kalau misalkan karyawan tersebut benar-benar berprestasi. Itu yang sangat penting. Oke, sekarang kita akan bedah satu-satu antara ini. Kita masuk ke kompetensi terlebih dahulu. Di karyawan nanti akan mendapatkan kompetensi berupa apa nih kalau sudah masuk di perusahaan, terutama untuk generasi milenial saat ini. Nah, bisa melalui training and development. Kompetensi untuk karir karyawan berikutnya harus dipersiapkan melalui pelatihan dan pengembangan, serta gap kompetensi antara kompetensi personal saat ini dan posisi saat ini juga harus diperbaiki. Jadi misalkan seperti ini, kita merekrut karyawan di bidang marketing, katakanlah. Nah, marketing mungkin kompetensi mereka otomatis akan berkomunikasi sama orang lain atau pihak luar. Bagaimana untuk mendapatkan pelanggan itu, kalau dalam istilah pendidikan berarti mendapatkan mahasiswa. Bagaimana cara calon mahasiswa itu mau mendaftar ke kampus atau ke institusi yang bersangkutan. Nah, itu kompetensi yang dia miliki. Sedangkan kompetensi dalam posisi marketing tidak hanya itu saja. Mereka harus mampu mendesain sebuah brosur yang bagus, ya, player yang sangat menarik, biar bisa menarik pelanggan atau mahasiswa yang mendaftar atau yang bermitra dengan perusahaan atau instansi kita. Nah, gaps tersebut harus kita perbaiki. Yang awalnya cuma bisa berkomunikasi, ya, harus diperbaiki dengan memberikan pelatihan, mungkin desain flyer dan sebagainya seperti itu. Nah, di dalam training dan development itu ada beberapa langkah juga yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama assessment, ya, yaitu diagnosa kebutuhan perusahaan. Kita harus tahu kebutuhannya kemana. Apakah targetnya akan terpenuhi apa enggak. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan karyawan, kita bisa melakukan treatment, ya, yaitu dengan melakukan training tadi. Itu adalah sebuah solusi, ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nih tadi kebutuhannya yaitu kita harus melatih karyawan tersebut untuk mendesain sebuah brosur atau flyer yang menarik demi menarik mahasiswa untuk daftar ke kampus atau ke universitas. Nah, itu harus dikasih pengarahan, treatment bagaimana pelatihannya. Setelah itu dimonitoring, dikasih tugas. Oke, sekarang kamu coba mendesain yang seperti ini untuk kegiatan ini. Nah, itu termasuk dalam monitoring, observasi. Ya. Bagaimana dia mengimplementasikan apa yang telah didapat dari treatment tersebut. Nah, kalau sudah, baru kita evaluasi. Oke, dari hasil yang didesain atau hasil dari yang dibuat oleh si A ini ternyata menarik dan dapat menarik beberapa mahasiswa yang mau daftar. Nah, dari situ ada evaluasi. Kalau misalkan ada yang kurang, berarti ada perbaikan lagi. Nah, ini untuk kompetensi. Jadi bisa dilakukan dengan training and development, latihan, ya, dan pengembangan. Termasuk juga mungkin pelatihan etos kerja, ya, biar lebih semangat lagi dalam bekerja. Oke, next kita masuk ke kompensasi. Nah, ini yang menjadi daya tarik dari generasi milenial saat ini, ya. Tadi harus kita bahas di awal, yaitu mereka cenderung pasti memilih-milih atau dari perusahaan pekerjaan di mana kompensasinya yang tinggi. Kompensasi yang diberikan, ya, menjadi daya tarik karyawan khususnya bagi generasi milenial. Dan ini bisa berupa dalam bentuk finansial atau non finansial.
Untuk finansial sendiri ada finansial secara langsung, yaitu berupa gaji, bonus, ya, insentif, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dinominalkan dan diberikan secara langsung. Ini seperti kita dapat gaji setiap bulan. Nah, ini finansial langsung. Jadi di situ udah ada rinciannya biasanya. Udah ada tunjangan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tak langsung, itu bisa berupa asuransi, JHT, ya, jaminan hari tua, BPJS, ketenagakerjaan tentunya, yang diberikan dalam wujud bukan uang secara fisik. Oke. Kenapa di sini BPJS ketenagakerjaan? Karena itu wajib bagi perusahaan untuk memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk karyawan yang bekerja di situ. Jadi memang harus diberikan. Sedangkan untuk kompensasi non finansial itu bisa berupa libur atau cuti, ya. Jadi misalkan ada seorang karyawan yang dia mampu mencapai target yang ditentukan dan benar-benar dia memberikan kontribusi yang sangat baik bagi perusahaan tersebut, atasannya bisa memberikan kompensasi berupa mungkin dikasih waktu untuk libur atau cuti. Itu termasuk dalam kompensasi yang non finansial. Selanjutnya apalagi yang diterima oleh karyawan, yaitu karir path atau jenjang karir. Ya. Bagaimana dia ke depannya di dalam perusahaan tersebut, apakah karirnya itu akan naik atau biasa-biasa aja. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Nah, karir di sini dimaksud adalah posisi struktural atau non struktural yang akan diperoleh karyawan selama bekerja di perusahaan hingga usia pensiun nanti. Di samping karir juga diperlukan penugasan-penugasan yang menantang untuk biar karyawan tersebut tidak merasa bosan dengan posisinya saat ini. Dengan kita memberikan penugasan, tentunya mereka akan merasa benar-benar sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dikasih amanat, dikasih kepercayaan untuk mengemban tugas tersebut demi memajukan perusahaan yang ditempatinya. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan jenjang karir ini, diantaranya yaitu understanding the employee, berdasarkan profil kompetensi yang dimiliki karyawan untuk menjabat posisi tertentu. Jadi kita harus tahu nih, karyawan tersebut kompetensinya di bidang apa. Jadi perusahaan harus mengetahui kira-kira karyawan tersebut itu yang dibutuhkan adalah posisi apa, jadi bidang apa. Tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan open discussions, melakukan diskusi, ya, antara karyawan dan perusahaan tentang rencana karir yang diinginkan dan juga karir yang tersedia di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu kompetensinya, kita bisa open discussions, ya, karir yang tersedia itu apa dan karir yang diinginkan itu apa oleh karyawan. Nah, kalau sudah memberikan arahan, dan tentunya akan dipilih kira-kira kompetensi jenjang karir yang mana yang bagus untuk karyawan. Nah, itu akan menghasilkan benefits, ya. Karyawan tentu akan mendapatkan pengetahuan baru sehingga bisa diimplementasikan untuk perusahaan. Dan karir yang baru tentunya, ya, lingkungan kerja atau suasana kerja akan menjadi sehat dan kondusif karena setiap individu merasa puas dengan jenjang karir yang lebih baik. Jadi kalau misalkan karyawan tersebut merasa bekerja di situ dengan mungkin waktu yang tidak terlalu lama, tetapi dia merasa sangat dibutuhkan dan kompetensinya semakin hari semakin naik, ini ada peluang untuk mereka untuk jenjang karirnya naik. Nah, ini langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam menentukan jenjang karir karyawan. Oke, sekarang kita masuk yang ke satu untuk yang kompetensi untuk benefit untuk perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu akan menerima benefit apa ini? Komitmen. Kalau yang tadi itu
karyawan atau untuk employee, yaitu kompetensi, kompensasi, dan juga career path atau jenjang karir. Nah, sekarang kalau untuk perusahaan apa? Nah, di sini yang pertama adalah komitmen. Komitmen dapat dijembatani dengan memberikan beasiswa pendidikan jangka panjang. Ya, bisa studi lanjut ya, S2 atau S3, kalau memang karyawan tersebut masih sarjana atau S1, atau kursus pendek di luar negeri yang sekaligus menuntut mereka untuk menciptakan profit bagi perusahaan. Ini untuk menentukan seberapa lama dia bekerja di perusahaan tersebut sebagai komitmen gitu. Itu bisa dilakukan dengan seperti itu, dengan memberikan beasiswa pendidikan. Otomatis perusahaan tersebut akan otomatis karyawan tersebut akan injet terhadap perusahaan. Ya, karena dia sudah dibiayai untuk studi lanjut, pendidikan, dan harus memberikan kontribusi untuk perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya saya ambil dari Martin de Nichols, itu ada 3 pilar komitmen yang harus diperhatikan. Yang pertama, komitmen itu dapat menciptakan rasa kepemilikan. Kalau kita mungkin bahasanya saat ini ya, kita nyebutnya adalah sense of belonging. Ya, sense of belonging. Nah, kebetulan juga kemarin saya dapat materi tentang sense of belonging dari Coach Louis juga ya. Jadi bagaimana kita menciptakan rasa bahwa perusahaan tersebut bukan milik satu orang, tapi milik kita bersama. Jadi apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab kita juga buat bagi perusahaan tersebut. Misalkan ya, kalau kemarin dikasih contohnya seperti ini. Misalkan Anda mempunyai barang yang Anda paling sayangi, atau yang paling Anda hargai. Nah, kira-kira bagaimana cara mempertahankan barang tersebut supaya tidak hilang? Tentu kita tidak mau kalau ada orang lain yang mengambil barang tersebut. Kita akan pertahankan barang tersebut. Karena kita merasa memiliki barang tersebut. Nah, begitu juga dalam kita bekerja di perusahaan, bagaimana caranya agar perusahaan tersebut itu tidak menurun kinerjanya, tidak kolaps. Nah, kita harus memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin. Dengan salah satunya yaitu kita merasa kalau perusahaan itu bukan punya kita, bukan punya satu orang, tapi punya kita. Di sini kepemilikan tidak hanya sekedar dalam bentuk saham, ya, bisa juga perusahaan tersebut mungkin ada beberapa orang yang memiliki saham di situ. Tapi yang ditekankan itu bukan itu, lebih ke kepercayaan di seluruh anggota organisasi bahwa mereka benar-benar bagian dari organisasi, bukan orang lain. Jadi kalau kita merasa bagian dari perusahaan tersebut, otomatis kalau ada apa-apa kita juga pasti akan tanggap dan mempertahankan supaya tidak turun kinerjanya. Oke, yang selanjutnya menciptakan semangat kerja, ya, menumbuhkan motivasi kerja melalui pendelegasian tanggung jawab dan pendayagunaan keterampilan. Tentu kita harus saling support satu sama lain biar semangat kerja itu semakin bertambah. Yang ketiga, keyakinan dalam manajemen. Nah, ini juga sangat penting bahwa untuk mencapai kesuksesan itu merupakan andil dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut dan mereka berkontribusi dengan cukup besar, ya, pastinya. Jadi tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih, menghargai, menghormati karyawan yang telah bekerja untuk perusahaan kita, untuk perusahaan tersebut. Ya. Kesuksesan sebuah perusahaan tentunya akan diraih apabila karyawannya atau pegawainya itu andil di dalam perusahaan tersebut. Tidak mungkin kalau misalkan karyawan yang tidak engage, karyawan yang tidak memberikan kontribusi itu perusahaan tidak akan bisa bertahan lama. Jadi kita menghargai benar-benar apa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut, bahwa untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran besar dari mereka, karyawan tersebut. Oke, next. Kontribusi, ya, tentunya kita harus memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau tempat kita bekerja. Dan itu pasti diharapkan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana karyawan itu memberikan kontribusi. Kontribusi tidak harus dalam bentuk physical touch, ya, mungkin
kita memberikan mungkin sumbangan atau apa, tidak harus seperti itu. Tapi kontribusi itu bisa dilakukan dengan kerja keras dan determinasi. Kerja keras untuk meraih kesuksesan, ya, serta mampu menentukan target yang jelas sesuai kebutuhan perusahaan. Determinasi itu kemampuan untuk menentukan target. Kira-kira kita mau dibawa kemana nih perusahaan ini? Targetnya harus jelas. Kalau kita tahu target kita, otomatis semangat kerja keras kita akan bertambah. Kreativitas ya, bisa memberikan ide-ide baru yang berbeda dengan yang lain. Ya, kalau dengan kita memberikan masukan, saran ya bagi perusahaan, tentu yang membangun ya, ide-ide yang cemerlang, apalagi generasi milenial saat ini kan pasti idenya juga out of the box lah istilahnya. Jadi lebih cemerlang, lebih bagus lagi diperlukan masukan-masukan ide-ide dari karyawan, terutama yang generasi milenial. Loyal dan dedikasi ya. Jadi fokus terhadap tugas-tugasnya dan selalu ada di saat yang diperlukan. Dedikasi tinggi terhadap perusahaan, di mana dia diperlukan harus selalu siap. Kejujuran dan integritas itu juga termasuk dalam kontribusi dalam kita bekerja. Kunci utama yaitu kejujuran supaya kita mendapat kepercayaan dari perusahaan. Nah, ini yang biasanya simple tapi agak susah untuk diimplementasikan ya, jujur. Karena kalau kita jujur dalam hal apa saja, ya kita pasti akan mendapat kepercayaan dari perusahaan. Fleksibilitas dan kerjasama. Nah, perlu tahu ya, kerjasama sama-sama kerja itu beda ya. Kerjasama dan sama-sama kerja tentu beda. Kalau sama-sama kerja, kita bekerja masing-masing, ada 1, 2, 3 orang, tapi dia bekerja masing-masing dengan tujuan masing-masing, itu sama-sama kerja. Nggak peduli temannya mau dia selesai apa enggak. Tapi kalau kerjasama, nah kalau kerjasama itu berarti 2 atau 3 orang atau lebih bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Betul ya. Jadi jangan sampai salah istilah sama-sama kerja atau kerjasama nih. Mampu bekerja dengan siapapun, ya, dengan kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, tentunya pada saat dibutuhkan karyawan tersebut harus selalu siap, fleksibel. Ada istilah if you want to go fast, go alone. Ya. If you want to go far, go together. Jadi kalau kita mau mencapai sebuah tujuan itu, misalkan kalau kita mau melangkah lebih cepat, itu kita berjalan aja sendiri. Kan biasanya kalau beramai-ramai pasti ada nunggunya satu yang lainnya. Nah, kalau mau berjalan cepat, berjalan aja sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan lebih jauh lagi, kita bisa berjalan sama-sama. Dimana kalau ada halangan, kita bisa atas itu bareng-bareng. Nah, itu salah satu quotes ya tentang kerjasama. Kemudian yang terakhir, minat belajar dan berkembang. Nah, dengan menambah skill dan pengetahuan untuk menghadapi tuntutan zaman. Ini lebih ke inisiatif ya. Inisiatif untuk melakukan pembelajaran atau untuk diri kita sendiri supaya kita selalu berkembang setiap harinya. Kompetensi kita selalu bertambah. Jadi apabila dibutuhkan suatu saat oleh atasan, diminta, kita udah siap. Nah, itu inisiatif. Dia melakukan sesuatu tanpa diminta, ya sudah kita lakukan. Jadi dengan begitu, nah, kita akan berkembang dengan sendirinya. Ya, pengetahuan kita ya, tentang skill, gimana kita bekerja di situ, di bidang apa, nah kita bisa mengembangkan itu. Ini kontribusi yang bisa diberikan oleh karyawan, terutama untuk generasi milenial saat ini ya. Tidak harus dalam bentuk fisik, tapi dengan kerja keras, kreativitas, loyal dan dedikasi, ya, kejujuran, fleksibilitas, minat kerja, minat belajar dan berkembang. Oke. Yang terakhir tentunya capital, ya.
Ini salah satu benefit yang akan diperoleh oleh perusahaan, dan pada akhirnya generasi milenial dan Z ya ini menjadi aset nilai fisik perusahaan. Mereka akan menjadi SDM perusahaan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan lokal, regional, dan global nantinya. Ya, kalau menjadi SDM atau karyawan di perusahaan tersebut, misalkan dia loyal, engage, tentunya itu menjadi aset yang sangat penting bagi perusahaan. Terutama kalau misalkan dia bisa membuat prestasi yang bagus, ya, tidak hanya lokal, tapi bisa juga sampai global. Seperti yang saya katakan tadi, perusahaan yang sukses, yang besar itu tidak lepas dari SDM yang bagus juga, SDM yang berkualitas. Oke, katakanlah orang yang paling kaya di dunia ini, mungkin Jeff Bezos ya, itu beliau itu orang yang paling kaya saat ini, bahkan mampu menggeser Bill Gates yang awalnya dinobatkan sebagai orang terkaya, digeser sama Jeff Bezos, yaitu pemilik Amazon. Itu kekayaannya berapa miliar dolar itu sudah. Nah, beliau tidak akan mencapai status seperti itu ya apabila perusahaannya isinya SDM-nya itu tidak engage, tidak loyal terhadap perusahaan. Kualitas SDM-nya tentu diperhatikan. Tidak ada orang yang kaya punya uang dapat membangun atau mempertahankan perusahaan seorang diri meskipun dia uangnya banyak. Tentu dia membutuhkan peran atau kinerja dari SDM atau karyawan di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu gambarnya. Jadi milenial saat ini memang benar-benar sangat dibutuhkan pada era zaman ini, zaman milenial ya. Mereka dalam mencari pekerjaan, dalam berkontribusi di perusahaan, tentu diharapkan memberikan masukan-masukan yang membangun demi kelangsungan perusahaan tersebut. Oke. Baik, sebelum saya akhiri ya, saya akan meng-quote dari N.M. Mulcahy, yaitu employees who believe that management is concerned about them as a whole person, not just an employee, are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability. Di karyawan yang percaya bahwa manajemen itu memperhatikan mereka seluruhnya, seutuhnya, bukan sebagai seorang karyawan saja, itu akan menjadi mereka lebih produktif, lebih puas tentunya, lebih memberikan kontribusi dan tanggung jawab, yang berarti ya kepuasan karyawan itu juga kepuasan customer atau pelanggan, di mana mengarah kepada profitabilitas perusahaan. Ini quotes yang sangat-sangat terkenal ya dari N.M. Mulcahy. Dia adalah seorang motivator, influencer yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Oke, terima kasih. Saya ucapkan thank you very much. Demikian presentasi saya kembalikan ke Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Takrim atas penyampaiannya. Luar biasa. Saya senang dengar slide presentasinya karena ternyata saya masuk ke dalam kategori generasi apa tadi ya, Y. Iya. Y. Kita masuk generasi milenial ya Pak. Tahu banget lah ya. Oke. Iya. Tadi materinya menarik. Kalau saya lihat memang milenial ini kayaknya spesial banget karena tadi dilihat dari engagement bagaimana dia cara perusahaan untuk mempertahankan lah atau biar milenial ini betah kerja begitu ya Pak Takrim. Iya, biar dia engage terhadap perusahaan, memberikan kontribusi yang maksimal tentunya dan tidak turnover seterusnya gitu. Nah, yes. Tadi kalau saya lihat juga ada materi tentang di lingkungan kerja gimana milenial ini butuh lingkungan kerja yang cozy gitu ya. Iya, yang cozy. Nah, ini saya pernah juga nonton film apa ya tentang orang yang magang di Google. Wah, itu luar biasa sih memang waktu itu saya lihat Google. Jadi ada perosotannya, tempat kerjanya luar biasa. Iya benar Pak Yudi. Dari Google itu salah satu perusahaan yang menurut saya itu
benar-benar kreatif, di mana di situ lingkungannya didesain semenarik mungkin, bahkan fitur-fitur chat-chatnya pun pasti itu berbeda-beda warna dan membuat orang yang kerja di situ sangat-sangat nyaman. Bahkan pernah juga itu kalau saya baca Google itu menyediakan cukur gratis bagi karyawan. Jadi karyawan kalau mau cukur dia harus keluar, tapi bisa di situ. Ya benar-benar membuat nyaman siapapun yang bekerja di situ. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena menarik sekali, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, sekarang dibuka diskusi untuk tanya jawab. Silakan. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Tanyanya apakah Pak dari Politek Mardiana dari Pixie Input Serang. Wait. Tadi saya lihat Neni dulu, silakan Neni. Gantian ya, satu-satu ya. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Neni. Ya, perkenalkan nama saya Neni, saya dari Politeknik Pixie Input Serang. Di sini saya mau bertanya, menurut Bapak sendiri, tenaga kerja milenial dan Gen Z saat ini itu seperti apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neni. Gimana Pak Yudi? Apa ditampung dulu mungkin Pak? Atau langsung dijawab? Ditampung dulu mungkin. Oh baik, terima kasih. Karena banyaknya pertanyaan. Silakan Gita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Gita Ayu Mardiana dari Politeknik Pixie Input Serang. Ya. Izin bertanya Bapak, pertanyaan saya simpel, bagaimana kita sebagai mahasiswa mempersiapkan untuk menjadi generasi kerja yang mumpuni di masa yang akan datang. Sebelumnya saya masih semester 1, jadi minta bimbingannya kepada Bapak bagaimana kita mempersiapkan nih ke depan untuk menjadi seorang pekerja yang sudah siap dan mumpuni di dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita. Sama-sama Bapak. Silakan selanjutnya. Adrianus Santoso silakan. Ya, Pak, saya Adrianus. Pak Adrianus silakan. Ya, Pak Adri silakan Pak. Ini rekan kerjanya dari siapa? Pak Muhammad Hakim. Oh iya. Begini Pak, ini banyak rekan mahasiswa ya dari generasi milenial ini yang ikut seminar ini Pak Takrim. Ya Pak, benar-benar. Tips dan triksnya untuk memenangkan dunia kerja atau memenangkan kompetisi di dunia kerja gitu, to win the competition. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adri. Yes. Kemudian luar biasa. Silakan ada lagi. Etica. Mohon maaf namanya Etica. Silakan. Etika Pak. Maaf Etika silakan. Mbak Iya. Iya, saya senang banget nih. Berarti saya masih masuk ke dalam milenial. Jadi masih masuk ke dalam generasi milenial. Agak gimana ya gitu. Jadi walaupun milenialnya generasinya ya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, kayaknya kita seumuran dengan Pak Takrim juga. Iya, bagus banget Pak Takrim. Dari tadi saya memperhatikan. Ini saya mau bertanya nih Pak. Gimana sih Pak caranya membuat karyawan-karyawan yang milenial ini engage terhadap perusahaan, sedangkan biasanya teman-teman yang baru lulus ini kan adalah yang fresh graduate nih Pak, yang kerjanya belum sampai 1 tahun gitu. Jadi itu sih yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya memang sudah lebih dari 1 tahun kan memang sudah merasakan atmosfernya perusahaan tersebut. Tapi kan kalau belum 1 tahun kan semuanya masih dalam proses pembelajaran. Sedangkan teman-teman milenial ini kan biasanya ya itu tidak terlalu tahan banting terhadap pressure. Biasanya seperti itu. Jadi itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak Takrim. Pak Yudi, terima kasih. Saya kembalikan. Etika, pertanyaannya. Oke, Mbak Etika. Terima kasih. Ada lagi? Any questions? Buka berapa pertanyaan, Pak? Sudah saya lihat ada baru 4, Pak. Ya, untuk pertanyaan dibuka ada berapa untuk sesi ini? Belum ada lagi ya? Oke, mungkin
bisa dijawab oleh Pak Takrim, silakan Pak. Baik, Pertanyaan terima pertama dari kasih. Neni dari Piksi Muserang. Dia menanyakan tenaga kerja milenial ini seperti apa sih kalau di tahun saat ini, Pak Takrim, silakan. Oke, baik, terima kasih Neni ya dari Serang. Ini kampus dari Pak Yudi ya kalau nggak salah ya. Sama-sama dari Serang. Oke. Terima kasih Neni. Yaitu bagaimana pandangan saya terhadap generasi milenial dan generasi W pada saat ini. Generasi Y ya. Oke, karena saya sendiri juga generasi milenial. Milenial itu generasi Y ya, berarti sama Y, Z itu masuk ke generasi milenial. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka itu memang sebenarnya untuk beradaptasi di lingkungan perusahaan, ya tempat bekerja itu perlu adanya pengetahuan dan juga pengalaman. Sedangkan kita cari di beberapa perusahaan itu pasti kalau ada loker dicari pengalaman dulu kan. Sedangkan generasi milenial ini mereka baru lulus, baru terjun di dunia kerja, tetapi dengan minim adanya pengalaman. Nah, bagaimana cara menyikapi seperti itu? Nah, tentunya dengan kita belajar, ya, mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan, nah, kita bisa berpartisipasi atau masuk ke dalam dunia kerja seperti itu. Karena kalau kita kompetensinya misalkan yang dibutuhkan apa nih, akuntansi atau bagian IT, kita harus tahu kompetensi kita di mana gitu, untuk masuk dunia kerja. Kalau misalkan memang dia masuk dalam posisi IT, kita harus tahu kira-kira IT di situ yang dibutuhkan apa di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kemampuan kita dari mana? Nah, antara gap tersebut kita bisa perbaiki sendiri sebelum kita masuk ke dunia kerja. Kalau misalkan di dunia IT, kalau di bidang marketing seperti tadi, karena marketing itu tidak hanya dalam komunikasi, dalam mencari relasi, tetapi juga dalam mungkin desain flyer yang bagus dengan kemampuan mengoperasikan komputer itu juga diperlukan ya. Pelayanan tidak hanya kita memberikan pelayanan berupa informasi-informasi, tapi juga pelayanan dalam segi administrasi. Generasi milenial sekarang itu karena dia pada saat ini apapun dalam bentuk media apapun itu pasti ada ilmu yang didapat ya. Bahkan kalau kita mau cari di Google apa aja seolah-olah itu terjawab semua, kiat-kiat untuk meningkatkan kemampuan kita misalkan dalam hal apa aja. Nah, kita tinggal mengeksplor itu aja sambil belajar. Karena kalau zaman dulu kita kalau misalkan ya katakanlah kita mau mencari informasi di internet, kita harus ke warnet dulu, bayar dulu untuk mengikuti atau untuk menyewa internet di situ selama berapa jam. Nah, kalau sekarang di mana saja kita bisa belajar, bisa pakai YouTube ya, mungkin yang lebih familiar pada saat ini banyak youtuber muda juga. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan media dalam mengembangkan pengetahuan kita sehingga kita bisa siap untuk melangkah atau masuk di dunia kerja seperti itu. Meskipun memang baru di awal-awal ya, semester awal, semester 1, semester 2, itu kan tahap-tahap di mana pengetahuan dan ilmu yang kita peroleh itu bisa bertambah karena kita masih mencari gitu istilahnya. Kalau generasi sekarang kan masih mencari pengetahuan, mencari jati diri dan mencari yang lain, teman misalkan jaringan. Itu kalau menurut saya untuk generasi milenial saat ini itu ada beberapa banyak cara ya untuk mengarah ke sana. Yaitu dengan belajar tadi tidak hanya via tatap muka tapi dengan via ya, kurang lebih seperti itu, Neni. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Neni. Oke, dari Neni, kemudian selanjutnya tadi pertanyaan dari Gita dari Politeknik Piksi Serang. Pertanyaannya bagaimana dia kan mahasiswa, Pak. Bagaimana caranya agar mahasiswa ini siap kerja nantinya setelah dia lulus kuliah gitu. Oh ya. Bagaimana mempersiapkan generasi ya. Yes. Untuk selanjutnya di bidang kerja. Sebenarnya hampir sama juga sih untuk yang pertanyaan sebelumnya. Karena kalau kita kuliah itu pasti di akhir nanti kan ada perkuliahan magang, di mana itu dia dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Gitu. Nah,
Kalau misalkan memang saat ini lagi fokus kuliah, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita nanti siap dalam memasuki dunia kerja. Pada saat kita mau masuk ke dunia kerja, kita sudah siap dengan kompetensi yang kita miliki. Nah, untuk sebelum lulus pun pasti ada itu tadi yang saya bilang mata kuliah magang, di mana dia dipersiapkan di sana sebelum nanti terjun di dunia pekerjaan yang sebenarnya. Karena magang itu juga ditempatkan sesuai dengan kompetensi. Misalkan tadi kompetensinya akuntansi, pasti nanti ditempatkan di bagian accounting, di mana dia harus membuat laporan, maksud laporan keuangan dan lain sebagainya seperti itu. Buat jurnal misalnya. Nah, di situ nanti pasti ada ilmu yang didapat. Jadi kalau misalkan sudah bekerja kita udah ada pengalaman meskipun dalam bentuk magang ya. Jadi saran saya untuk yang tadi yang bertanya Gita. Gita. Sementara persiapkan dulu mulai dari sekarang ilmu yang didapat diperoleh. Kalau memang merasa sudah cukup, cobalah untuk mencari pekerjaan di kompetensi yang kamu miliki saat ini. Ya. Karena itu tadi milenial itu biasanya kalau sudah masuk dunia kerja itu kan beda. Dunia pendidikan sama dunia kerja itu beda ya. Atmosfernya tetap beda. Karena kalau memang kita benar-benar tahan di situ, ya sudah, maksudnya disuruh-suruh bos, ya diminta untuk datang cepat misalkan untuk meeting, nah itu kita harus siap karena pasti dunia kerja sama dunia pendidikan itu beda. Nggak dapat nih. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan ya Gita. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Gita, saya rasa cukup ya Gita. Kemudian dari Pak Adrianus, ini dia menanyakan tips dan triknya bagaimana cara memenangkan kompetisi di dunia kerja, Pak Takrim. Tips dan triknya biar memenangkan kompetisi. Tips dan trik dalam memenangkan dunia kerja. Ya, kompetisi. Gimana sih cara memenangkan kompetisinya? Dan dunia kerja kan pasti ada kompetisi lah tentu. Nah, gimana cara kita menang dalam kompetisi tersebut, Pak? Baik, Pak Adri, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ini juga tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dalam perusahaan, kontribusi yang tadi ya kita jelaskan di slide, yaitu di mana karyawan bisa memberikan kontribusi tidak hanya berupa physical touch tadi, tapi bisa juga dengan kinerja dia bekerja keras, ya selalu mempunyai ide-ide kreatif, inisiatif, ya itu salah satu langkah untuk menangkan dunia kerja. Karena dengan begitu perusahaan itu akan percaya dan tahu kinerja kita itu seperti apa. Jujur salah satunya juga. Terus tadi juga ada juga di mana dia mempunyai sense of belonging, ya. Bagaimana dia merasa itu perusahaan bukan milik satu orang, ya, tapi milik kita bersama. Pokoknya intinya tunjukkan kinerja semaksimal mungkin terhadap perusahaan tersebut. Ya. Jadi dengan kinerja yang bagus, tentunya perusahaan akan percaya dengan apa yang kita lakukan selama bekerja, dan tidak menutup kemungkinan juga pasti jenjang kita akan naik. Dan kalau misalkan jenjang kita naik, perusahaan produktivitasnya bagus, bisa bersaing di lingkungan lokal, regional, bahkan global, nah, itu berarti kita sudah memenangkan dunia kerja. Kurang lebih seperti itu Pak Adrianus. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Silahkan Pak Adri. Iya. Terima kasih Pak. Ya, yang maksud itu pada saat kita mencari kerja. Jadi sebelum bekerja kita, itu bagaimana apa tips triknya itu untuk memenangkan itu persaingan itu? Oh, sebelum masuk kerja maksudnya Pak? Iya betul. Oke. Maaf Pak ya. Oke, baik. Sebelum masuk dunia kerja, bagaimana cara memenangkan dan triknya gimana biar kita masuk dalam dunia kerja yang bagus gitu ya Pak. Oke, mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kita belajar self mandiri ya, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bertemu dengan mitra atau teman-teman kita yang punya pengalaman di bidang pekerjaan yang ingin kita
tempatin, pengen kita lamar. Jadi mencari bagaimana nih kalau misalkan saya melamar di posisi ini, apakah kamu misalkan ngasih saran. Nah, di situ kita belajar untuk menemukan kira-kira kompetensi apa yang akan kita tempatin di perusahaan tersebut. Lebih ke sharing sih Pak, mungkin kalau menurut saya cari-cari pengalaman untuk teman-teman yang sudah di situ, mencari pengetahuan bagaimana nanti di dunia kerja. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Adri. Mungkin bisa ditambahkan mungkin yang lain kalau ada masukan. Oke, baik Pak. Menurut saya untuk itu sangat Pak. Suaranya rada ini Pak. Dengar Pak Adri? Ya, kalau menurut dengaran sekarang? Halo? Halo. Sudah kedengaran? Rada berdengung Pak, maksudnya ada suara lain. Halo. Oke, iya sudah jelas Pak. Ya, tidak kalah pentingnya, menurut saya, ya, Mas Takrim, itu adalah soft skill. Kalau hard skill, sebagian besar dari itu sangat uni biasanya mereka. Baik Pak Adri, terima kasih. Soft skill ya Pak, berarti ya Pak? Cepat oleh mereka, karena mereka generasi instan. Yang jadi masalah seperti ini, kalau saya memberikan wawancara itu di perusahaan-perusahaan, itu soft skill-nya yang kurang, jadi attitude-nya yang perlu dibangun. Oke, ya benar-benar. Attitude, terus bagaimana cara menjelaskan ide-ide dan gagasan mereka, kan percuma kalau mereka ide tapi tidak bisa menyampaikannya atau menjelaskannya secara gampang. Ya benar Pak Adri, kalau misalkan attitude memang mungkin generasi pada saat ini beda dengan yang dulu ya. Jadi attitude itu sangat-sangat penting di manapun kita berada. Kekurangannya mungkin generasi milenial nih attitude-nya. Ya, terserah tergantung perusahaan biasanya. Ya mungkin karena banyak pengaruh luarnya juga Pak. Jadi kan banyak banget pengaruh dari teknologi dari luar. Memang salah satu aspek yang sangat penting pada saat kita melamar pekerjaan itu adalah attitude, bagaimana kita menjaga sikap kita perusahaan tersebut. Mentang-mentang karyawan baru atau baru mau ngelamar tapi sudah attitude-nya sudah kurang bagus seperti itu. Baik Pak Adri. Ya, secara akademis baik, tapi begitu mau masuk ruang saja tidak mengetuk pintu. Iya Pak, benar-benar. Diterima orang seperti itu. Ya? Iya. Ya di awal sih Pak, sebenarnya kita kalau mau seleksi karyawan itu pasti di awal kita pastikan dulu kira-kira karyawan tersebut mempunyai kompetensi apa tidak. Kalau misalnya kompetensi dari segi akademik kayak bagus, tapi kalau dari segi attitude atau cara dia berkomunikasi itu juga merupakan aspek yang penting sebenarnya. Jadi di awal mungkin pas seleksi itu kita harus pastikan dulu biar karyawan tersebut engage terhadap perusahaan. Ya, membuka minat belonging itu Pak. Itu perlu. Oke, gitu Pak. Pak Adri, terima kasih banyak Pak Adri. Terima kasih Pak Adrianus. Oke, selanjutnya dari Mbak Etika dari Bina Insani. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana engage terhadap perusahaan untuk fresh graduate gitu. Karena yang kita ketahui fresh graduate ini nggak tahan banting lah gitu. Apalagi mungkin dari pressure kerjaan ya terhadap perusahaan kepada mereka gitu. Biasanya sih milenial ini katanya tidak tahan banting ini. Gimana nih caranya Pak Takrim untuk mengengage perusahaan? Baik Bu Etika ya, Bu Tika, kita panggilnya Bu Tika aja. Bagaimana cara mengengage karyawan milenial ya, terutama bagi yang bekerja mungkin belum nyampe setahun ya, maksud pokoknya dia fresh graduate. Tentunya bisa dilakukan yang pertama dengan membantu ya, dibantu mungkin diarahkan dulu coaching gitu, bantu dalam pengembangan diri karyawan tersebut. Nah, bagaimana dia dalam menyelesaikan pekerjaan, bagaimana nantinya dia kalau bisa ditinggal sendiri, misalkan bisa dikerjakan sendiri, kita lihat progresnya, apakah progresnya itu bagus. Jadi intinya ada pendampingan terlebih dahulu, ya, dikasih pengarahan. Setelah itu juga bisa juga dikasih saran. Kalau sudah
sudah dikasih coaching, nanti dikasih saran. Nah, saran untuk gimana dia bekerja bisa lebih bagus dan bisa untuk berkontribusi lebih untuk perusahaan. Gitu. Selain saran, mungkin juga bisa diarahkan dengan pekerjaan yang lebih menyenangkan. Maksudnya lebih menyenangkan itu memang tidak monoton. Kerjaan itu aja. Yang mungkin bisa dialihkan ke pekerjaan yang menurut dia lebih rileks, lebih santai, nggak terlalu monoton yang dituntut harus target selesai pada saat yang ditentukan. Karena kan dia masih baru. Kalau masih baru mungkin kita bisa kasih kelonggaran ya. Kasih kelonggaran, tidak harus cepat tanggap. Karena kan kalau fresh graduate atau yang baru bergabung itu biasanya pengalamannya juga pasti masih kurang. Nah, bagi karyawan yang di training misalkan yang dikasih kesempatan juga dikasih untuk berpendapat lebih vokal, maksudnya lebih memberikan masukan. Dia punya masukan apa nih buat perusahaan sekarang. Jadi kita tampung pendapatnya. Itu juga salah satu di mana kita menghargai sebuah karyawan yang baru bergabung di perusahaan atau di tempat kita bekerja. Jadi dengan kita memberi kesempatan dia untuk berpendapat dan kita tampung, nah dia akan merasa sangat senang karena pendapat dia akan dihargai. Nah itu awal-awal untuk menumbuhkan bibit injet untuk karyawan yang mungkin baru bergabung di perusahaan. Kurang lebih seperti itu Bu Etika. Gimana Bu Etika? Baik Pak Takrim. Ya, terima kasih banyak Pak Takrim. Sama-sama Bu. Pak Yudi terjawab. Oke, terima kasih Ibu Etika. Pertanyaannya yang tadi sudah habis nih Pak Takrim, atau mau nambah lagi pertanyaannya, questionnya? Mungkin masih ada waktu kita. Terakhir, mungkin ada yang bertanya Pak Saludin itu di chat Pak. Saya Pak. Boleh dari, oh iya, ada dari chat ya, maaf. Nanti Deden sebentar ya, saya tanya dulu ini pertanyaannya. Dari Muhammad Fahmi. Iya. Bagaimana cara mendinginkan suasana di dalam satu perusahaan, walaupun pasti ada saja di dalam perusahaan. Oke, terima kasih Fahmi ya. Bagaimana cara untuk mendinginkan suasana di dalam suatu perusahaan walaupun ada saja konfliknya? Tentu kita bisa melakukan dengan pendekatan ya. Pendekatan maksudnya kita tidak bisa menilai itu dari satu sisi, dari satu pihak. Tentunya kalau kita menilai dari satu sisi, kita belum tahu yang satunya lagi. Kita hanya tahu bagian setengahnya saja. Dan itu akan membuat kita ikut menyalahkan kalau misalkan ada konflik. Nah, kita coba panggil yang bersangkutan, kita tanya satu-satu, mungkin dari yang A dulu, kira-kira permasalahan seperti apa, yang B seperti apa. Jadi dipanggilnya secara terpisah, bukan barengan ya. Kalau barengan nanti di dalam malah tambah berantem lebih parah lagi. Jadi satu-satu kita arahkan kira-kira solusinya seperti apa. Yang satunya lagi, nah kalau udah tahu persis permasalahan konfliknya itu di mana, sebagai atasan atau sebagai ya pimpinan kita bisa memberikan solusi. Kalau kita tahu mungkin titik salahnya ada di bagian yang ini, yang di sini. Nah, kita kasih arahan satu sama lain. Dengan begitu nanti mereka akan mengerti. Oh iya Pak. Dan insya Allah itu salah satu solusi untuk mendinginkan konflik. Seperti itu. Oke. Mas Fahmi atau Pak Fahmi ya. Pak Fahmi, itu sih dengan mediasi ya Pak. Iya benar, mediasi Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Saludin Muiz. Mungkin cepat saja Pak Takrim karena mau habis waktunya. Ini pertanyaannya, istilah milenial seakan-akan punya kekuatan gaib. Padahal dari zaman ke zaman sebenarnya semuanya sama. Semua disesuaikan dengan tuntunan zaman. Bedanya zaman sekarang lebih menekan kecepatan, fleksibilitas, dan inovasi. Bagaimana komentar Pak Takrim? Baik Pak Saludin, saya sangat setuju ya dengan pendapat Pak Saludin. Memang pada saat ini semuanya serba cepat ya. Semua pada saat milenial zaman saat ini itu karena kita sangat-sangat terpengaruh ya, pengaruh dari teknologi itu sangat-sangat besar gitu. Dan tentu generasi saat ini cenderung instan, bahkan hanya untuk populer saja di dunia maya atau di TV itu tidak
tidak kayak dulu. Kalau dulu kita mungkin punya prestasi, punya sebuah kemampuan yang mungkin bisa mencengangkan banyak orang, tapi saat ini hal-hal yang sepele saja bisa membuat orang tersebut cepat, dengan cepatnya terkenal, dengan cepatnya dia mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Misalkan tidak hanya bentuk prestasi, mungkin buat video-video yang lucu, video yang konyol, itu benar-benar sangat-sangat membuat generasi saat ini itu cepat banget diterima atau mungkin dapat perhatian lebih dari masyarakat. Istilahnya lebih instan, tidak perlu melakukan sesuatu yang effortnya terlalu lebih, tidak. Nah, kurang lebih seperti saya sangat setuju dengan Pak Saluddin Muiz. Terima kasih Pak masukannya ya Pak. Kemudian Pak Deden, silakan Mas Deden. Ya Pak, jadi izin bertanya Pak, jika di sebuah perusahaan itu ada karyawan dari generasi Z, milenial, atau bahkan ada generasi baby boomer, nah itu proporsi yang idealnya itu gimana Pak? Proporsi maksudnya dalam bagian pekerjaan. Nah, bagian pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Deden ya, Pak Deden. Ya, pastinya kita tentukan porsi yang tepat berdasarkan karakter dan kemampuan dari karyawan tersebut. Kalau misalkan baby boomers, ya mungkin usianya lebih senior dari kita, tapi kita lihat skillnya, kemampuannya kira-kira apakah di atas kita atau di atas milenial, apa tetap di bawah. Nah, dari kemampuan tersebut kita bisa memporsikan masing-masing di bagian part. Sebenarnya tidak ada part yang harus milenial berapa persen, gen yang tidak milenial berapa persen, tapi di mana kita mencari kompetensi mereka ya yang sesuai. Nah, untuk generasi milenial ini kan memang benar-benar dia istilahnya dia mampu memberikan ide yang bagus bagi perusahaan. Kita harapkan memberikan kontribusi, tapi sekali lagi kita juga melihat dari kompetensi soft skill mereka, apakah mereka mempunyai kompetensi yang pas dalam perusahaan tersebut. Kalau memang di dalam perusahaan tersebut membutuhkan banyak generasi milenial dan kompetensinya itu memenuhi, apa salahnya kita mengambil atau merekrut karyawan yang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dari generasi milenial. Tapi kalau memang generasi milenial itu yang masuk dalam perusahaan tersebut tidak terlalu banyak dan kompetensinya juga di bawah yang disyaratkan dari perusahaan tersebut, juga tidak menutup kemungkinan hanya beberapa saja yang diterima. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Deden. Jadi tidak ada porsi kalau menurut saya, kalau setahu saya. Jadi tergantung kompetensi yang dimiliki dari setiap generasi, seperti itu saja. Kalau kita lihat dari generasi baby boomers kan masa-masa mau pensiun kerja ya, sudah usia sekitar 60 tahunan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi ya intinya kerja sama-sama. Apa kerja sama tuh ya? Ya, jangan sama-sama kerja Pak, tapi kerja sama ya. Beda ya, sama-sama kerja sama kerja sama. Iya, beda tuh. Kerja sama. Kalau sudah terjawab semua Pak pertanyaan yang di chat? Betul. The last question mungkin izin bertanya Pak. Ya, ini yang bertanya. Ini ada satu terakhir mungkin nanti di chat dulu ya, yang ada di chat pertanyaannya, apakah suatu konflik itu merupakan satu peluang untuk meningkatkan suatu skill? Dan bagaimana contoh konflik era milenial? Gimana Pak Takrim? Konflik, sorry. Oke, apakah konflik itu merupakan suatu peluang untuk meningkatkan suatu skill? Konflik bisa juga sih, kalau konflik tersebut memang berkaitan dengan pekerjaan kompetensi seseorang, misalkan dia dikasih saran masukan tapi tidak mau menerima, mungkin dia ngerasa lebih senior, dikasih masukan sama junior, nah itu bisa juga terjadi konflik. Nah kita bedah dulu kira-kira masukan itu membangun apa enggak. Nah kalau misalkan dia masukannya benar-benar bagus, membangun, nah itu bisa juga menjadi solusi, bisa juga menjadi yang tadi yang dibilang ya, peluang untuk meningkatkan suatu skill. Oh ya Pak, harusnya nggak seperti itu. Benar saran yang Bapak ini kasih. Misalkan Bapak harus bagaimana. Bisa juga sih konflik seperti itu. Kita lihat dari konfliknya itu kira-kira seputar apa. Kalau memang contohnya yang saya berikan tadi, yaitu di mana mungkin bawahan menegur atasan, tapi yang membangun, sedangkan atasan juga merasa lebih senior, mungkin tidak mau menerima. Nah itu
mungkin bisa menjadi konflik untuk meningkatkan suatu skill. Oke. Ya, Itu kurang lebih contohnya ya. Oke. Di fiksi politeknik. Untuk Mbak Nisa terakhir, silakan Mbak Nisa. Iya, Nisa. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengurangi turnover karyawan pada perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengurangi turnover ya, turnover di perusahaan. Turnover itu seperti yang saya bilang, dalam perusahaan itu kalau misalkan dia turnover-nya lebih dari 10% dalam setahun, maka akan dipertanyakan apakah dari perusahaannya sendiri atau memang dari karyawannya yang menyebabkan turnover. Ya, mungkin di awal pada saat kita melakukan rekrutmen, kita harus tentukan dulu kandidat tersebut apakah benar-benar akan loyal atau engage terhadap perusahaan kita dengan kita memberikan wawancara, tes, kita lihat juga attitude-nya tadi yang dibilang Pak Adri, soft skill-nya. Nah, dari situ kalau memang kita udah yakin karyawan tersebut benar-benar dapat memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan kita, apa salahnya kita terima. Nah, gitu. Jadi di awal sebelum kita menerima karyawan, kita tentukan dulu kira-kira karyawan tersebut layak apa enggak untuk mengurangi turnover tadi. Selain itu juga bisa diberikan dengan pelatihan-pelatihan biar karyawan tidak bosan. Biasanya kalau turnover itu wah gini-gini aja nih kerjaan, ingin cari tempat lainnya lebih menantang. Nah, seperti itu. Kita bisa kasih pelatihan di mana dia di situ skillnya atau kemampuan kompetensinya bisa berkembang. Pelatihan tersebut bisa dalam bentuk training dan development tadi yang saya bilang, atau misalnya ditugaskan kemana gitu. Dengan seperti itu, maka karyawan tersebut akan merasa bangga karena dia, oh saya dapat amanat nih, ditugaskan untuk mengikuti seminar seperti ini. Berarti perusahaan mempercayakan itu pada saya. Nah, itu salah satu cara untuk supaya dia tidak turnover dari perusahaan tersebut, tidak keluar ya. Istilahnya dia tetap engage terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Nah, itu salah satunya. Terima kasih, Anissa. Oke, Mbak Anissa, pertanyaan dari Mbak Anissa. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menutup pertanyaan semuanya dari acara seminar kali ini. Mungkin acara selanjutnya closing Pak dari Bapak narasumber. Baik, terima kasih Pak Yudi ya. Jadi closing statement ya Pak. Nah, setelahnya gini, kalau misalkan kita sebagai karyawan ya, terutama generasi milenial, kita memang harus paling memberikan yang terbaik terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Jangan sampai mengecewakan. Jadi di awal komitmen kita bangun terhadap perusahaan tersebut, kalau memang dirasa kita sangat dibutuhkan di perusahaan tersebut, kita kasih yang terbaik. Itu tadi, kalau namanya engage itu berarti kita memberikan semuanya, sepenuhnya yang kita punya, kemampuan kita terhadap perusahaan. Kalau not engage berarti kan cuma kita mengerjakan pekerjaan kita saja. Kita tidak ambil pusing sama yang lain, tapi yang engage berarti kita bisa membantu satu sama lain, pekerjaan kita juga selesai, dan kalau misalkan dibutuhkan untuk melakukan misalkan pengembangan atau kinerja yang lebih bagus, kita juga selalu siap. Dan tentu saja dengan kerjasama, jangan sama-sama kerja ya, itu juga salah satu cara gimana kita tetap engage di perusahaan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Takrim. Closing statement dari Pak Takrim mengakhiri acara kali ini. Untuk sebelum ditutup, mohon untuk foto bersama teman-teman, rekan-rekan semua. Boleh open cam-nya semua. Ya, saya akan coba screenshot. Oke, kita sama-sama foto bareng ya. Oke. Ya. Oke ya, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama Pak Taki. Terima kasih Kopertik. Ya. Boleh dong di play Mars Kopertiknya biar semangat. Boleh, saya putarkan lagi ya. Bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertik Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kopertik kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kopertik jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertik Indonesia, jayalah untuk
Terima kasih kasih banyak Ibu semuanya. Diva. Ya. Pak Takrim, saya Ya. izin keluar. Baik Pak Yudi, terima kasih banyak bantuannya Pak Yudi. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya. Saya closing dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.